Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkan no Mi season 2 versi web novel. Nah, di video kali ini kita bakal melanjutkan video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Kalau sudah tanpa basa-basi, ini dia. Kamu gila dan kamu masih menyebutmu manusia, ucap pria tersebut. Nah, jadi di part terakhir kita sudah melihat Sechi melawan Raja Rojat, yang dimana Raja Rojat ini membelah menjadi 4 dan si Sechi sudah mengalahkan satu, si Elizabeth ya, karena 4 Rojat tersebut berubah menjadi bentuk manusia yang sepertinya Zenos dan teman-temannya itu kenal ya. Ada Elizabeth, kemudian ada Raja Espat 3 dan lain-lain. Bagaimanapun Sechi tidak berpikir kalau dirinya akan dianggap gila oleh musuhnya. Ia mengabaikan Elizabeth yang masih mencoba melanjutkan kata-katanya dan membunuh Pierre yang berdiri di sampingnya. Seperti yang semua orang pikirkan, Pierre hancur dalam sekejap setelah Sechi menyerangkan pukulan yang begitu kuat. Oke, tinggal 2 lagi, gumam Sechi. Sial, orang ini adalah jenis yang berbahaya, ucap orang tersebut. Pahlawan musuh menjadi takut setelah menatap Sechi. Bahkan saat itu sebelumnya itu nggak setakut ini. Dan jadi musuh sudah ketakutan guys ketika melihat Sechi. Padahal dia itu meskipun Raja Rojat ya, akhirnya dia itu takut juga guys. Tidak mungkin. Meskipun Raja Rojat akhirnya dibangkitkan setelah rasa sakit yang hebat, serta fakta bahwa kita juga bisa mempertahankan kesadaran atau ego kita di dalam Netherworld. Dan karena Zenos dan kelompoknya mendapatkan kembali ego mereka, di sini Raja Rojat semakin kewalahan. Jadi merasa sia-sia ya guys setelah berhasil bangkit, tetapi sepertinya mereka kurang beruntung karena bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan yang di luar akal manusia, yaitu si Sechi. Dan kata lain, alasan mengapa ego dan kepribadian Elizabeth dan kelompoknya dihidupkan kembali adalah karena Zenos dan kelompoknya yang telah muncul. Sayangnya, baik Raja dan Pierre telah dikalahkan dengan serangan yang cepat oleh Sechi. Lalu bukankah akan lebih baik jika aku menyiksakan sisanya untuk Zenos? Oke, Zenos dan Lucius memandang mereka dengan mata yang menyedihkan. Kemudian, Zenos menghunuskan senjatanya yang menyerupai pedang hitam. Kemudian ia mendekati Elizabeth dalam sekejap, lalu menembus jantungnya dengan akurat. Lucius kemudian mengembangkan puluhan tombak hitam legam di sekelilingnya, membuat mereka berlari ke energi hitam yang dikerahkan musuh sendiri dan menembak mereka, lalu dengan momentum yang sama menusuk tubuh musuh. Nah, jadi si Zenos dan Lucius juga berhasil mengalahkan lawan. Saat Zenos menyarungkan pedangnya dan Lucius menyebarkan sihirnya, pada saat itu dua lawan mereka berubah menjadi partikel cahaya kemudian menghilang. Akhirnya kita bisa mengalahkan mereka yang sudah ditakdirkan. Dan kemudian sepenuhnya tanpa meninggalkan setitik debu, Raja Rojat langsung kalah. Itu berakhir tanpa kejadian apapun. Tetapi dengan kasus ini, Sechi bisa mengalahkan Raja Rojat dengan begitu cepat. Level telah naik. Ya, karena di sini Sechi mendapatkan banyak pengalaman yang banyak, level Sechi menaik sangat drastis hingga membuat dirinya semakin jauh menjadi manusia. Dan oke, di sini Raja Rojat telah sepenuhnya kalah. Nah, ketika Sechi memperhatikan bahwa levelnya telah naik terus-menerus setelah mengalahkan Raja Rojat, ia buru-buru memeriksa statusnya, tapi hanya satu yang berubah, yaitu ada di kolom skill sinkronisasi telah diperoleh. Ini adalah keterampilan yang Sechi tidak mengerti, dan tapi tiba-tiba ada penjelasan yang diperoleh Sechi dari pengumuman tersebut. Skill untuk menyesuaikan kondisi di sekitar. Entahlah, Sechi sama. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Sechi. Semua orang tampaknya terkejut oleh suara tersebut, tapi si Sechi tetap tenang karena sudah tahu kalau ini adalah suara dari Netherworld. Netherworld katamu? Jadi maksudmu suara itu adalah suara Netherworld? Tanya Zenos. Baiklah, karena peran saya di sini selesai, aku akan mengembalikanmu ke dunia manusia. Bukankah begitu? Tanya Sechi kepada Netherworld.
Seperti yang telah aku janjikan, aku akan mengembalikanmu ke dunia manusia, balas Netherworld. Yosa, untunglah, dan ini aku berakhir tanpa harus mati. Aku senang dengan fakta itu. Tetapi tiba-tiba aku menyadari satu hal. Kalau dipikir-pikir, apakah ada perbedaan waktu dari dunia Netherworld dengan dunia manusia? Tanya Sechi. Selain itu, Netherworld hanya memiliki satu warna di langitnya, jadi Sechi tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Namun, kekhawatiran Sechi sia-sia. Ia lega. Ternyata waktu di Netherworld dan dunia manusia adalah sama. Dan kemungkinan Sechi telah menghabiskan waktu di Netherworld itu sekitar 1 hari. Baiklah, mari kita kembalikan kita ke dunia manusia. Sebelumnya, ayah, ibu, semua orang ikutkan? Tanya Sechi. Ketika Sechi mengatakan kepada mereka bahwa kemudian melihat kembali ke orang tuanya, semua orang memberi senyum bermasalah. Apakah ada yang salah? Tanya Sechi. Tiba-tiba, Zenos pun menjawab. Sechi-kun, aku minta maaf. Kami tidak bisa pergi denganmu. Apa yang kamu bicarakan? Kita tidak bisa kembali bersama. Bahkan Zenos dan semua orang pun, ia tidak bisa kembali bersama Sechi. Zenos perlahan menggelengkan kepalanya. Sayangnya itu tidak mungkin, ucap Zenos. Mengapa? Tanya Sechi. Karena kita sudah mati. Lucius juga berkata begitu dengan keras dan jelas. Aku bilang ini adalah perpisahan kita, Sechi, ucap Zenos. Mengapa itu terjadi? Aku telah mengalahkan Raja Roh Jahat. Mengapa kita tidak kembali bersama-sama? Selain itu, bahkan jika kau mengatakan kalau kami mati, bukankah semua hidup sekarang? Tanya Sechi. Sudah kukatakan bukan. Sechi-kun, itu tidak berarti bahwa kita hidup seperti kamu. Mengapa? Tanya Sechi. Dia mendekat ke Lucius-san dan ramah dan mencoba memperingati Sechi. Manusia yang telah mati sekali tidak dapat hidup lagi. Tentu saja sihir kebangkitan ada, tetapi itu hanya bekerja segera setelah kematian. Ini adalah aturan dunia yang tidak bisa diperbaiki oleh siapapun. Itu mutlak, ucap Lucius-san. Sechi sama, itu tidak bisa dilakukan, itu tidak bisa. Terutama karena aku Netherworld sendiri. Aku tidak bisa melanggar aturan itu. Saat Sechi menggenggam tangannya dengan sekuat tenaga, menyembunyikan wajahnya ke bawah, tiba-tiba ibu dan ayah Sechi memeluknya dengan erat-erat. Sechi merasa sedih dan menyangkal bahwa mereka telah mati. Tanpa sadar, air mata pun menetes dari mata Sechi. Netherworld secara keseluruhan membujuk untuk Sechi segera menyerah ya, karena Netherworld sendiri sudah tahu kalau mereka tidak bisa hidup kembali ke dunia. Tetapi Sechi masih bersikeras kalau mereka ini bisa kembali. Namun tubuhku adalah satu-satunya yang hidup sesuai permintaanku, gumam Sechi. Skill sinkronisasi diaktifkan. Dengan ini, sinkronisasi dengan sekitarnya sedang berlangsung. Jangan bilang. Sechi bingung dengan pengumuman mendadak di otaknya. Mengapa keterampilan misterius yang baru kudapat itu tiba-tiba aktif? Jangan bilang kalau skill ini dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ketika Sechi tercengang oleh kebingungan, tiba-tiba tubuh orang tua Sechi dan semua orang terpancar oleh cahaya yang misterius. Semua orang terkejut dengan fenomena yang terjadi pada tubuh mereka. Tetapi bagi Sechi, pengumuman itu sekali lagi mengalir di kepalanya. Sinkronisasi selesai. Subjek dari sinkronisasi saat ini adalah untuk menyinkronkan sifat Sechi yang hidup karena telah menyinkronkan dengan sekitarnya. Sifat orang-orang di sekitar yang mati telah disinkronisasikan menjadi hidup. Waduh, tuh kan, ini gue nebak pasti hidup lagi guys. Jadi jiwa yang mati itu telah menjadi jiwa yang hidup guys, akibat skill sinkronisasi. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dipercaya, tapi semua orang, karena semua telah menjadi yang hidup,
mirip dengan Sechi, maka Sechi bisa mengembalikan ke dunia manusia. Sungguh, aku tidak bisa memahaminya lagi, gumam Sechi. Diberitahu seperti itu, Netherworld pun tercengang juga, karena otomatis ia bisa mengembalikan semua orang ke dunia. Sechi, aku sekali lagi bisa melihatmu tumbuh kan? Begitukah? Benarkah begitu? Gumam ayahnya Sechi. Sambil terus dihancurkan, ia terus menunjukkan kepada mereka senyum lalu memeluk mereka kembali. Tepat sekali, tolong tetap hidup sehat bahkan sampai aku menjadi dewasa, oke? Ucap Sechi kepada orang tuanya. Tapi tentu saja kita tidak akan mati sampai kita melihat cucu-cucu kita dan melihat mereka tumbuh. Jadi tolong segeralah menikah, ucap ibu Sechi. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Aku masih anak sekolah menengah loh. Tapi sekarang aku sudah menjadi guru. Bahkan di antara kelompok Xenos, kegembiraan bisa kembali ke dunia manusia menyebar dan dengan demikian kami saling memberi selamat. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, kematian yang berarti bukanlah sesuatu yang kuharapkan. Lebih buruk lagi jika itu adalah kematian orang-orang yang berharga bagi Sechi. Ketika orang yang aku rawat hidup dan tersenyum seperti ini, itu adalah kebahagiaan bagi Sechi. Dan akhirnya mereka semua dapat kembali ke dunia manusia. Nah oke, jadi seperti itu perjalanan kembalinya Sechi. Oke, mau ucap sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.